Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah Ciputat berdekatan dengan sekolah dan yayasan Ibnu Umar. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan selalu memberi pertolongan dan hidayah. Adapun kajian kita adalah kajian lanjutan yang ke-67 dari beberapa tempat yang di sini pekan lalu kita bahas, dan setiap pembahasan berbeda-beda di setiap tempat ya. Melihat buku ini tebal sekali dan ada 5 atau 6 jilid ya yang kita harus selesaikan. Tapi ilmu itu tidak bisa langsung kita telan semua, perlahan-lahan. Wallahu alam selesainya sampai kapan. Apalagi saya tambahkan, sisipkan beberapa yang saya anggap penting untuk diketahui bersama. Karena kalau ustadz yang menambahkan, buku ini akan tebal lagi. Jadi seperti mungkin 20 halaman. Kayak 20 jilid ya, begitu. Adapun pada kesempatan ini kita berada di 207 hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Kemarin di hari Senin insyaallah kita telah membahas dari sinilah Islam dimulai. Ya, bab 4 kita baru masuk bab 4 halaman 205. Ya, dari sinilah Islam dimulai. Kita nggak akan ulang lagi itu, ya itu cukup setengah halaman. Ya, dan bagaimana bisa peradaban Romawi dan Persia sebagai negara adidaya saat itu tidak sedikit pun mempengaruhi Jazirah Arab. Sebagai murajaah sedikit, kenapa kok Jazirah Arab bebas dari bangsa-bangsa besar ya, Persia, Romawi dan Persia. Ya, setelah dijelaskan oleh Ustadz, yaitu karena ya Allah telah menakdirkan risalahnya yang terakhir yang untuk rahmatan lil alamin tidak tersentuh oleh kekuasaan Romawi dan Persia. Ya, kalau berdasarkan ensiklopedia yang terakhir ya, Romawi menguasai sekitar 34 negara, yaitu Italia, San Marino, Vatikan, Spanyol, Portugal dan lain-lain. Tidak ada Saudi di sini atau Jazirah. Aljazair, Tunisia masuk, Maroko masuk, Mesir, bahkan Mesir 5 abad dikuasai Romawi. Ya, dan biasanya ada suatu penulis sudah lama, tapi saya tidak baca bukunya lagi, penulis Haroki. Biasanya penjajah meninggalkan bekas. Biasanya orang yang dijajah akan terkesan pengaruhnya. Seperti Indonesia dijajah Belanda ada kesannya, ya berpikirnya feodal, orang-orang feodal masih cara gerak-geriknya seperti orang Belanda, atau ada yang seperti Jepang, bentar-bentar ruko, ya begitu, atau kebudayaan Hindu yang masih membekas, itu biasa itu. Ya, jadi Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya, itu semua dikuasai oleh Romawi. Persia juga menguasai banyak, bahkan Persia hampir menguasai banyak negara Islam ya, seperti Kazakhstan, Tajikistan ya, Kazakhstan Selatan, Uzbekistan, Turkmenistan dan lain, Pakistan, Afghanistan, sebagian Arab Timur yaitu Timur dan Hijaz, sebagian Suriah, Mesir ya, Libya, Lebanon, Suriah, Turki, Azerbaijan, Irak, ya begitu. Itu Persia. Dan makanya Persia, orang Persia sampai sekarang tuh geram dengan Umar bin Khattab karena
beliaulah ya di masa kepemimpinan khalifah beliaulah ya Persia runtuh sehancur-hancurnya. Memang sudah berkeping-keping, sudah kalah dengan Romawi, mereka pun berpecah belah ya di antaranya. Domestic problem juga begitu. Jadi pertanyaan di halaman 206, bagaimana bisa peradaban Romawi dan Persia sebagai negara adidaya saat itu tidak sedikit pun mempengaruhi Jazirah Arab? Karena miskinnya daerah Jazirah Arab. Jazirah Arab tidak ada pertanian, minyak belum ditemui, emas juga. Jadi cuma industri kecil-kecilan, industri alat perang, tombak dan lain-lain ya. Tidak menarik, tapi ada perdagangan ya. Lalu kita masuk pada hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Kita bacakan, mengapa wahyu diturunkan di Makkah? Ini betul pertanyaan nih Ustaz. Mengapa kisah Rasulullah SAW terjadi di Jazirah Arab? Mengapa Rasulullah SAW tidak dikirim ke Persia atau Roma atau di Palestina seperti para nabi lainnya, atau di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam? Ini pertanyaan yang tidak berjawaban sebetulnya, karena Allah ya berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alu liman yurid. Ya. Allah enggak ditanya, ya. Dia berbuat apa yang Dia mau. Dia kalau kita gambarkan hadis ya, kemarin saya ikuti daurah secara online, Syekh dari Jordan, ya muridnya Albani, markas Albani, bahkan mudirnya kalau nggak salah, saya lupa namanya. Dia gambarkan secara singkat, ya kita ini siapa? Sedangkan alam semesta dibanding kursi itu seperti gelang atau dilempar ke padang pasir. Alam semesta dan kursi dibanding arsy Allah seperti gelang dilempar padang pasir di lapangan luas. Ya, dan dia mencontohkan. Dan seluruh alam semesta, kursi, arsy Allah dibanding Allah seperti kamu menaruh biji ya di telapak kamu. Jadi alam semesta ini yang saintis seperti Stephen Hawking sampai lumpuh memikirkan, Einstein, Newton, itu seperti biji di tangan kamu. Begitulah Allahu Akbar. Ya, malaikatnya saja, malaikat Jibril yang punya 600 sayap, sayapnya satu dibuka ketutup ufuk. Ya, makanya Rasulullah takut. Rasulullah belum tahu siapa itu. Dijelaskan oleh Waraqah itu Namuz yang pernah datang ke Musa, karena beliau alaihissalam, Jibril alaihissalam memang bawa wahyu ke para rasul, nabi dan rasul. Baru Rasulullah tenang. Jadi hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Banyak pertanyaan itu, saudara-saudaraku. Perlu kita yakini dan ketahui selalu bahwa tidak satu poin pun dalam kehidupan Rasulullah SAW yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sudah diperhitungkan dan direncanakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin kehidupan sosok yang akan menjadi suri teladan abadi ya bagi umat manusia terjadi secara kebetulan dan begitu saja. Dengan menilik berbagai kejadian yang tercatat dalam sejarah Islam, kita akan paham bagaimana situasi, kondisi serta letak geografis Jazirah Arab yang memang membuatnya sangat cocok untuk menjadi pusat ya persebaran Islam yang mulia. Ya, pada halaman ini saya mengutip sedikit beberapa tulisan. Memang ada tulisan yang agak ya mempertanyakan kebijakan Allah. Ya, tapi bukan maksudnya blasphemy atau penghinaan ke agama, bukan. Hanya ingin tahu ya kenapa? Mengapa Nabi Muhammad diutus di Arab? Ya, kenapa rata-rata nabi di sana? Ini semua pertanyaan kita. Kalau kita jawab secara akidah, ya jelas ya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya. Bukan ditanya Allah itu. Ya, Allah enggak ditanya. Allah yang akan nanya tentang kita, amalan kita, ya man rabbuka. Baru masuk aja kita ke kuburan ditanya.
Ya, saya sempat mencari beberapa tafsir, hampir 10 lebih, tentang fa'al lima yurid, surat Al-Buruj ayat 16. Ya, itu banyak. Di antaranya, ya, di sini penafsir bilang Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyainginya. Allah berbuat, ya. La yuzahimuhu ahadun wala syai'. Ya, Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyaingi. Kalau Ustaz menjelaskan ini bukan kebetulan. Orang-orang saintis menyatakan alam semesta terjadi dengan kebetulan, dengan teori Big Bang. Ya, Big Bang, ledakan pertama. Itu pun kalau mereka percaya itu sudah ada jawabannya. Ya, walaupun ya masih ada perselisihan. Ya. Ya, ayatnya lama saya sudah hafal ini. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ya, begitu. Apakah mereka tidak lihat dulu langit dan bumi itu satu. Lalu Allah ledakan, ya, pecahkan, pisahkan. Ya, begitu. Jadi ini di buku-buku saintis, ya, Quran dan sains dinyatakan ini sebagai teori Big Bang, ya. Wallahu alam. Cuman bedanya kalau ini benar, maksudnya teori ini cocok. Kalau tidak cocok, yang dikalahkan sains. Bukan Qurannya disalahkan. Tapi Al-Quran bilang afala yanzuru ila samai wal arkana taratkan. Tadinya satu, Allah pisahkan. Ya, wallahu alam caranya. Allah yang misahkan. Kalau teori saintis pisah sendiri, pecah sendiri lalu teratur. Gumpalan gas itu jadi planet-planet Andromeda dan lain-lain galaksi. Masa ada barang pecah teratur? Coba kita ambil gelas, kita pecahkan. Apakah jadi gelas-gelas kecil? Tidak. Beli. Untuk jadi gelas kecil diolah dulu di pabrik. Ya, logik mereka sok logik ya. Tapi mereka enggak. Justru mereka yang menghina logika kita sebagai manusia. Mereka menginjak-injak logika kita. Kalau kita percaya ayat karena dapat sumber dari yang ciptain, kan enak. So, mikir sampai lumpuh memikirkan alam semesta dengan teori diferensial integral turunan yang jelimet. Ya, bagi yang belajar kalkulus tahu itu. Jelimet itu diferensial integral, ya. Saya belajar 5 tahun lebih itu matematik. Ya, di Victoria University. Sampai enak. Panjang banget, satu papan tulis itu penuh. Ya. Allah Maha Pencipta cuman bilang dulu langit bersatu, selesai. Kalau mau tahu lebih lama, lebih baik, lebih detail, lihat tafsirnya. Jadi kita umat Islam itu orang yang ditolong oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Tinggal mau baca enggak gitu. Tahu enggak? Sesuatu itu enggak tahu karena kita enggak baca. Ulama tahu gitu loh. Ahlinya tahu. Makanya ada ayat fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, ahli Quran, maksudnya sunnah, ya, dan rentetannya. Jika kamu nggak tahu, jangan bilang oh nggak ada itu. Jangan bilang sesat, langsung jangan. Nah, banyak sekali. Di antaranya Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Maha suci Allah karena kuasanya sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Tidak ada yang dapat meninjau kembali hukumnya. Dan tidak ada yang mampu menolak keputusannya. Allah sudah putuskan Nabi Muhammad akan dilahirkan di Mekah. Itu sudah keputusan Allah. Ya, pertanyaan kita percuma. Kita pelajari saja hikmahnya. Ya, saya juga pernah berpikir waktu kecil. Ya, kenapa ya di Mekah? Kenapa nggak di Indonesia? Kan saya lebih gampang baca sejarahnya, pakai bahasa Indonesia lagi. Ya, itu waktu kecil, wajar. Tapi kalau orang udah kuliah sampai PhD masih bertanya, terus menggugat Allah, siapa Dia? Kalau alam semesta, kursi Allah, ars Allah seperti apa? Kursi Allah seperti butiran
beras satu di tangan. Ini jangan digambarkan Allah seperti saya, jangan. Seperti kamu itu alam semesta dan kursi seperti satu beras, ya. Satu biji. Jangan ini filosof biasanya sok tahu, sotoy bahasa begaulnya. Seakan-akan otaknya, ya, karena mereka percaya bahwa yang pertama ada itu akal. Aklun fa'il, akal ini yang berpikir, jadi ini jadi setiap detik jadilah. Ya, kalau kita nggak begitu. Gitu. Banyak sekali tentang tafsir ini, panjang. Saya nggak akan bacakan karena waktu kita sempit. Lalu kita bacakan di sini. Tentu dalam benak kita terpintas, bukankah seharusnya risalah Islam mampu berkembang dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisinya? Bukankah risalah Islam sangat relevan pada setiap waktu dan tempat? Ya, memang benar. Akan tetapi di sini kita ingin mengambil suatu pelajaran bahwa bagian terpenting dari pembangunan peradaban suatu umat adalah fondasi awalnya. Kita ingin mencoba mencari tahu mengapa Allah Jalla memilih Jazirah Arab untuk menjadi fondasi bangunan peradaban Islam dan seterusnya. Silakan dibaca ya, biar kita singkat-singkat aja. Jadi Allah Maha tahu fondasi, karena agama Islam ini rahmatan lil alamin, dan bahkan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Rasul terakhir untuk jin dan manusia, bukan manusia saja, bukan kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang dan lain-lain, tapi untuk jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau diutus untuk rahmat seluruh alam semesta. Ya. Enggak mungkin Allah salah memilih Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca di kaum yang banyak kan tidak bisa baca. Jangan heran ya, sampai sekarang masih ada kaum suku-suku tertentu tidak bisa baca, seperti Aborigin. Ya, saya banyak baca tentang berita mereka karena saya pernah di sana. Itu memang nggak baca, jadi storytelling mereka. Jadi kakek kita dulu turunan dari musang misalkan, dari ular, dari goana, dari lizard, begitu. Terus dan dihafal 7 turunan itu. Nggak ada, tulisan sedikit sekali. Kalau Arab nggak semuanya buta huruf, ya. Tapi Nabi Muhammad buta huruf. Kalau kita buta huruf itu suatu celaan. Ya aneh zaman sekarang kalau kita dapati orang buta huruf. Tapi untuk Nabi adalah mukjizat, kemuliaan. Allah tahu nabinya buta huruf. Ayat yang pertama apa? Iqra. Apakah Allah nggak tahu Nabi buta huruf? Allah Maha tahu. Nabi nggak pernah belajar filsafat, nggak pernah belajar teologi ini itu, agama Buddha nggak sampai kepadanya. Andaikan ada buku juga nggak bisa baca. Jadi benar-benar Nabi ini di tempat yang terasing, dirinya juga asing. Ada berita itu orientalis bahwa Nabi kalau ke Syam diceritakan sambil jalan dengerin kisah, nanti ketemu tokoh Yahudi dia dengar, orang Yahudi ketemu Nasrani dia dengar, dan lain. Ini bohong ya, nggak ada cerita seperti itu ya. Andaikan ada pun terus tanpa dicatat, apakah keluar buku sekumplit Al-Quran, apa keluar dari lisannya ya, setegas seringkas ya. Belum ada yang ngalahin Nabi dalam bicara. Jamil kalam, singkat padat. Itu hadis isinya seperti itu. Al-Quran apalagi itu kalamullah, bukan perkataan Nabi. Ya, dua-duanya ini sampai kiamat nggak akan bisa disaingi begitu. Oleh sebab itu ya, kita masuk pada hikmah pertama. Kalau tadi ada judul dari sinilah Islam dimulai, itu halaman 205-nya, itu bukan dari Islam yang keseluruhan. Islam itu dimulai dari Adam alaihissalam, ya, jangan salah, jangan sampai kita salah membaca itu. Maksud penulis adalah
Ya, seluruh agama Rasul itu Islam. Ya, banyak ayat-ayatnya. Ayat-ayat banyak, kita bacakan satu saja. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan padanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Ya, gitu. Banyak ini ayatnya. Ya, seperti para nabi-nabi, ya, diperintahkan seperti itu. Nabi semua Islam, Nabi Adam, ya, gitu. Jadi bukan Islam yang secara mujmal, yang sejak Adam itu Islam. Siapa yang menyembah Allah, taat, tunduk, patuh, dia Islam. Islam artinya selamat. Ya. Gitu. Nabi Nuh juga Islam. Wa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajri illa 'ala Allah. Ya. Wa amirtu an akuna minal muslimin, ya. Jika kamu berpaling dari perintahku, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah, ya, belaka. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang yang berserah diri, yaitu Islam. Nuh itu Islam, ya, begitu. Cuman berbeda syariatnya, kitabnya. Inti ajarannya sama. Islam tuh tunduk, ya, patuh, berserah diri pada Allah. Aslim taslam, ya, masuk Islamlah, selamatlah kamu dunia akhirat. Artinya Islam yang benar, bukan sekedar masuk Islam. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu menyatakan mu'alaf itu 3 tahun saja, jangan 30 tahun, lamaan. Mu'alaf 3 tahun dia belajar, setelah itu tidak dapat, ya, kebijakan ekonomi karena berhubungan dengan Baitul Mal. Mu'alaf itu dapat santunan, dapat ini itu dari Baitul Mal, ya. Dulu, kalau sekarang kan ya susah itu, kecuali ada pribadi yang dakwah dengan, ya, dakwah bil mal, ya. Kalau masjid sudah banyak dan lain-lain, berdakwah untuk mencari orang yang ingin baru masuk Islam, didakwahkan. Setelah masuk Islam dibiayai, jangan bangun masjid lagi. Yang penting yang isi masjid siapa? Ribuan masjid tapi nggak ada, subuh sepi, zuhur sepi, asar sepi, gimana ini? Coba dakwahkan. Begitu masuk Islam, ya Rasulullah ngasih kepala suku Baduy, begitu masuk Islam 300 onta. Coba satu onta berapa? Kalau 50 juta aja berapa itu? Ya. Dan Rasulullah terkenal masuklah agama Islam karena agamanya Muhammad itu orang yang tidak pelit, ya. Jangan tidak takut miskin. Ya, hikmah pertama halaman 209. Hikmah pertama, menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Ya, Islam itu dijaga oleh Allah, bukan kebetulan, dijaga. Dari Adam alaihissalam semua risalah dijaga, cuman dirusak oleh manusia, ya. Yaitu mencampur adukan. Di Taurat sudah dirubah-rubah, ditutup, ya, Rajam ditutup, berita Rasulullah ditutup, Injil juga begitu, ya. Allah turunkan Al-Quran ke Nabi yang paling mulia dan dijaga semuanya, Quran dan hadis. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran dijaga termasuk hadis, sebagaimana ucapan muhaddis, ya, Abdullah ibnu Mubarak, jika ada perubahan dalam satu hadis sahih, kami akan teliti, ya, sampai satu huruf pun ada menyimpang kami akan ketahui, begitu. Dan hanya satu agama yang punya sanad yang rapi dan tercatat, ya, gitu. Jazirah Arab tidak memiliki sejarah, budaya, filsafat, hukum ataupun perundang-undangan yang disusun secara terperinci. Mereka hidup secara sederhana, berbeda dengan peradaban bangsa lain yang saat itu hidup dalam hukum yang teratur, filsafat tertentu, serta dilatar belakangi oleh sejarah peradaban yang panjang. Kerajaan Romawi, ya, bagian barat maupun timur saat itu memiliki banyak hukum,
serta undang-undang terperinci dalam beberapa bidang. Demikian pula Yunani yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Romawi Timur. Filsafat saat itu menjadi sumber utama hukum dan agama bangsa Yunani. Kita semua tahu bahwa para filsuf besar berasal dari negeri ini seperti Aristo, Plato, Socrates dan lain-lain. Ya, ini menarik ya. Ya, di Persia ada Mazdak yang berideologi komunis. Mereka melegalkan pernikahan incest. Muncul juga Zoroaster yang menjadikan api sebagai lambang kemurnian. Mazdak ini meninggal ya 528 dan lain-lain. Ya, saya sudah kumpulkan buku-buku ini untuk baca sendiri karena waktunya sempit. Cukup yang dikasih oleh Ustadz Firanda. Buku Zoroaster ada 20 ya, kebanyakan bahasa Inggris. Demikian pula keadaan India dan Cina sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ya, kita sudah bahas ini di video-video sebelumnya bahwa Cina itu sudah punya sejarah ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bahkan sebelum Isa alaihissalam lahir. Ya, mereka sudah punya sistem sendiri. Mesir ada Firaun, mereka memiliki sejarah kuno yang panjang serta hukum perundang-undangan dan peraturan yang beragam. Saudaraku, kita tahu bahwa para filosof terdahulu seperti Konfusius, Buddha, Socrates memiliki ajaran keyakinan ya, dan aturan khusus yang mereka tetapkan ratusan tahun yang lalu. Yang beberapa di antaranya mungkin sama dengan yang ada pada agama Islam. Berdasarkan fakta itu, sebagian orang jahil masih saja menyangka bahwa Islam mengadopsi sebagian ajarannya dari mereka. Padahal faktanya Rasulullah SAW sangat jauh dari mereka, baik secara jarak maupun hubungan. Tambah lagi Allah menakdirkan beliau sebagai sebagai orang yang tidak membaca dan menulis. Jadi orang jahil, orientalis dan lain-lain menuduh Muhammad SAW menyiplak pelajaran filosofi ya, dan lain-lain. Bible, Taurat, Zabur dan lain dibaca oleh Nabi Muhammad lalu direproduce menjadi Quran. Ini suatu kejahilan. Ini suatu kecemburuan, hasad yang jahat. Ya, kita bela itu. Ya, bahwa Nabi Muhammad bagaimana? Andaikan Nabi jenius ya komputer ya, maksudnya emang Nabi jenius dan mampu baca berbagai bahasa. Ya, bahasa Yunani, bahasa Persia, emang emang kitab-kitab ini sampai sekarang saya baru diterjemahkan ke Arab. Zaman Ma'mun, Khalifah Ma'mun baru diterjemahkan filsafat ini. Ya, makanya dia terpengaruh dengan ilmu kalam. Di mana Tuhan itu makhluk, Quran itu makhluk. Itu karena masuknya ya, buku-buku yang ditulis oleh Aristo. Kalau mau baca silakan, tapi saya nggak anjurkan. Ini untuk ya orang-orang yang perlu untuk dakwah saja. Susunan dari wapres kita, yaitu pemikiran Yunani, ya, buku pemikiran Yunani itu benar-benar filsafat gitu. Ya, Muhammad Hatta menulis pemikiran Yunani. Ya, nah, saya nggak anjurkan ya di sini. Ya, alam pikiran Yunani Muhammad Hatta. Tapi kalau punya waktu silakan. Karena waktu yang sedikit nggak usah lah di hari tua kita baca-baca kayak gitu. Rugi. Lebih baik kita baca Quran, hadis. Kalau masih muda dulu melang-lang buana silahkan. Ya, tapi sekarang ini waktu itu sempit, usia makin tua, kemampuan juga makin tua. Kecuali ada keperluan dalam menjelaskan seperti Ustadz Firanda. Ustadz Firanda pernah mendownload kitab Bahrul Anwar susunan orang Syiah 100 jilid. Saya hampir download tapi kapan bacanya? Ya. Kita download atau kita baca waktu kita persempit ya. Memang sudah sempit waktu 24 jam sama. Ya, tapi karena makin tua kemampuan baca fisik juga makin lemah. Baca ayat Quran, tadabbur, ya, baca hadis yang sahih, ya, yang hasan, taruh syarahnya dibaca yang terjemahan saja. Kajian yang sudah dibawakan oleh ustaz itu penting. Ya, nggak cukup baca saja.
dan semangat dalam menuntut ilmu, terutama guru-guru ini ya. Ini yang hadir guru sedikit sekali, nanti saya absen ya, tolong dipanggil itu yang tidak hadir, karena penting wawasan seorang guru. Kalau kurang baca bagaimana ya, guru itu harus. Al-Imam Mufassir At-Tabari pernah keluar, jarang keluar dia, begitu keluar, aku baru saja menyelesaikan tafsir Quran At-Tabari. Berapa jilid ya Syekh, ya Imam? Segini jilid. Murid-muridnya bilang, kami gak ada waktu membacanya, habis usia kami membaca tafsir kamu. Baik, aku ringkas. Masuk lagi, dia sedih, begitu lemah. Itu zamannya Tabari itu, tafsir pertama itu. Kalau dia ringkas jadilah sekarang yang diterjemahkan jadi berapa jilid buku? 20 apa? Sudah terjemahkan, alhamdulillah. Ya. Tuh kalau nggak salah 10 atau 11 jilid. Itu orang-orang dulu, Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, itu begitu banyak bacaannya sehingga ilmu itu di depan matanya. Apa yang dia mau buka dia jadi ahlinya. Kalau bicara medicine dia seperti dokter. Kalau dia bicara matematik dia paham. Kalau dia bicara bahasa, tata bahasa nahwu sharaf, dia bisa mengkritisi Sibawayh. Tahu kan? Kenal Sibawayh? Ahli nahwu sharaf, ahli lughah, orang Persia. Begitu seharusnya kita ini. Jangan malas. Ya, dulu waktu muda ya alhamdulillah, jadi sekedar menyebut nikmat. Buku segini saya baca sehari 2 hari selesai. Padahal sekolah, khusus bahasa Arab, khusus bahasa Inggris, ngajar. Tapi karena di bis, di mana saja kita baca, sambil diri, tiduran, duduk, orang-orang ya karena kita numpang di rumah kakak nonton TV, saya buka buku. Ya, jangan menyendiri, bukan Aryo kita harus punya perusahaan sendiri baca. Nggak bakal bisa waktu sempit kayak gitu. Di mobil, di bis. Ya begitu seharusnya. Kalau ditegur, sampai ditegur sama abang ipar saya, kok anak STM penerbangan baca buku agama? Saya diam, nggak bisa jawab. Saya nggak mau debat. Ya, hampir saya tidak belajar karena saya cinta agama. Begitu. Ya. Nah, bisa dibayangkan di sini halaman 211. Nah, bisa dibayangkan jika risalah nubuat turun di tempat yang sudah jejak lama dipengaruhi oleh hukum, undang-undang, filsafat, sejarah atau budaya tertentu, dan juga dibawakan oleh nabi yang rajin membaca buku dan menulis tentang segala hal. Bukankah Islam akan semakin dituduh sebagai ajaran imitasi, copy paste, jiplak? Itu Rasulullah tidak baca, antum baca, kita baca. Rasulullah yang tidak bisa baca dan disuruh baca sama Allah, apakah Allah tidak tahu nabinya tidak bisa baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ma ana biqari, sampai beberapa kali. Dalam bahasa Arab taukid ada lam li taukid, nun li taukid, emphasize. Bahasa Inggrisnya itu benar-benar penting. Berapa kali ikra. Artinya penting baca. Ini dibacakan aja pada gak datang kan? Baca sendiri enggak, dibacain gak datang. Ya nggak apa-apa, tolong ditegur guru-guru yang sudah saya minta datang hadir ya. Saya melihat absennya. Ini yang di Australia nyimak saya nih, makanya saya sekarang pakai Facebook. Kemarin habis live dia ditelepon. Alhamdulillah, akhi teman saya, dia ceritakan Islam makin berkembang di Australia. Dia tinggal di Perth, saya tinggal di Perth waktu itu, Bentley, Perth. Di situ ada Islamic School, saya ngajar di situ, Al-Hidayah Islamic School. Anak-anaknya juga di situ. Dia cerita perkembangan Islam ya makin maju. Ya, makin maju, jangan takut. Kalau Islam ditinggalkan di Indonesia, naudzubillah, insyaallah enggak seperti itu. Ada negara lain ya sekarang banyak itu di internet kelihatan orang bertato pada umroh, tatonya sekujur tubuh. Dan ini bukan sekedar di internet, saya ketemu langsung di Darwin. Saya baru datang dari Australia, dari Indonesia ke Australia ke Darwin. Di situ ada Islamic Center, belum ada sekolah, ada masjid sederhana. Imamnya Abdul Qudus Al-Azhari,
hafid dari India, tapi pendidikannya Al-Azhar. Saya diangkat jadi asisten. Itu ketemu orang bule sepenuh tato. Tatonya sampai hampir mata aja yang kali. Ya. Baru masuk Islam. Ya. Begitu saya kaget. Tapi dia duduk, badannya besar tapi lugu. Kelihatan orang Australia lugu ya, begitu. Nah, mereka benar-benar belajar. Ya. Mereka baca, belajar Iqra dan ya, di pas terakhir saya punya murid orang bule 6, 7 ya. Saya bisa nyebutin namanya, Yusuf Glenn, Yusuf Newman, ya, Muhammad ada tuh, ya, Harun Bennett, Isa Bennett, Musa Bennett, Yusuf Bennett. Ini nama-nama orang bule, ngaji Iqra 1-2. Ya, kita bahagia bertemu mereka. Mereka seperti mengulang sahabat. Mereka sahabat itu ada masuk umur 60, 50. Mereka belajar sebentar tapi hasilnya jannah. Kita dari lahir Islam, naudzubillah, kalau sampai masuk neraka, malu kita. Kadang lahir sebelah masjid, nggak sholat. Ya. Dan ingat, kalau kita umat Islam Indonesia mulai meninggalkan agama ini, nggak mau baca sejarahnya, nggak mau Al-Quran tafsirnya, hadis sarahnya, nanti orang lain, ya, ayatnya saya sudah bacakan, wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, niscaya dia akan mengganti kalian dengan selain kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Ingat, orang Indonesia, Muslim Indonesia yang kalau berpaling dari agama Islam, Allah nggak akan rugi, yang rugi kita. Allah akan ganti, entah dari Amerika, Rusia, Cina, ya, yang sudah mulai belajar, bahkan banyak yang sudah bisa bahasa Arab, ya, mereka menggali dari sumbernya asli. Di sini ada hadis dari Ibnu Hatim, Abu Hatim, ya, hadis ini ada sahih, dhaif dan lain-lain. Rasul Albani mensahihkan satu hadis. Ya, siapa mereka yang coba sahabat aja takut. Ini ayat untuk sahabat yang begitu berjihad sampai Abu Ayyub Al-Ansari syahid di perbatasan Konstantin. Sudah tua, masih ingin jihad. Begitu wafat, jangan kau balikkan aku ke Madinah, kuburkan aku di perbatasan itu. Begitu sih, ya, semangatnya sahabat. Ya, sudah tidak baca, dibacain, masih nggak datang, ya, itu kelewatan lah. Ya, kalau saya yakin kalau antum nggak dibacakan, apakah baca di rumah? Ya baca, tapi kepahamannya, kalau ini kan kita bisa diskusikan. Ya, tolong pahami ini. Ya, para kemsek nanti jumpa sama saya, biar saya pahami. Ya. Wa in tawallau yastabdil qauman. At-Tabari Ibnu Katsir menukil satu hadis dari Ibnu Abu Hatim. Di situ dijelaskan siapa itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah datang jalan dan menepuk tangan Salman Al-Farisi. Dari sinilah secara makna, andaikan ada ilmu di bintang-bintang, saya bangsa ini akan mengejarnya. Salman Al-Farisi. Saya sudah kutip di sini, tapi untuk meringkas waktu. Dari bangsa Persia ini yang sudah Islam, yang bukan Syiah, ya, bukan Syiah, ingat, itu lahir Bukhari dari Bukhara, itu Persia. Muslim, Naisaburi, Abu Daud dari Sijastani, terus Sibawe dari Persia, ahli bahasa. Ya, mereka mengungguli orang-orang Arab, bahkan orang Arab belajar. Bahkan Suhaib Al-Arnaud, ya, yang ahli hadis zaman sekarang, hampir selevel dengan Albani, ditanya, ya, siapa tokoh yang kamu kagumi? Bukhari. Bukan orang Arab, dari Bukhara, yang dimana Presiden Soekarno waktu mau mengunjungi Rusia, cari kuburannya, baru saya mau datang. Ya, bukan untuk disembah sebenarnya, nggak boleh menyembah kuburan, itu babnya lain. Jadi, dan mualaf sekarang alhamdulillah
ya, menjawab tuduhan. Apa benar Al-Quran menyeplak Bible? Ya, banyak perbedaan, tapi banyak samaan memang. Satu, tokoh yang diceritakan Bible, ya baik Taurat dan Injil dan lain-lain, ya ada kesamaan. Sebagai manusia yang pertama adalah Adam, ya diberikan kebebasan makan apa saja kecuali hanya satu jenis yang dilarang. Adam diceritakan bebas makan apa, karena jannah, tapi jangan dekati pohon, ya. Tipu daya pada Adam agar melanggar perintah dari Allah, ya. Pelanggaran yang dilakukan Adam, diusirnya Adam dari tempat tersebut, itu sama Al-Quran semua ini udah disimpulkan, ya. Kita nggak akan bacakan semuanya juga. Sedangkan jika ada perbedaan, makanya sikap kita kalau baca Bible jangan langsung ditolak. Kalau nggak tahu ya diam saja. Jangan mencari kebenaran di Bible, sebagaimana ada hadis Umar radhiyallahu anhu memegang kitab lalu dibilang apa itu? Kitab ahli kitab. Jangan baca. Andaikan Musa datang lagi, hidup lagi, dia bisa ikut aku. Ya, dilarang kalau mencari kebenaran, tapi untuk menjelaskan kesalahan seperti Ahmad Didat, Zakir Naik boleh. Atau antum punya ya, tetangga yang memang perlu diskusi dengan Biblenya boleh. Ya, saya dulu hampir sepekan sekali didatangi Seventh Day Adventist karena mereka ketok-ketok pintu. Nggak boleh kita melihat termenung. Di pinggir pantai itu ada nenek-nenek belaga jalan-jalan sama kakak-kakak. Begitu lihat kita termenung dia datang. Hey my son, what is your problem? How are you my son? Lembut. Ya. Thank you mom. Ya. Nanti langsung dia kasih dakwahnya. Ya. Itu dakwah mereka sampai mau mati itu mereka mendakwakan. Mereka nggak malu-malu ngetok pintu kita di sini nggak boleh. Di mereka mengetok pintu di negara seperti ini juga. Padahal melanggar hukum positif itu. Nggak boleh seorang didakwa yang sudah beragama. Orang Islam nggak boleh diajak ke Kristen. Itu ada hukum undang-undangnya. Kalau ada kejadian laporin polisi boleh. Siapkan tuh undang-undang itu. Ya. Mereka nggak harus kita masuk Kristen, tapi lupakan Islam. Jangan sholat, jangan ke masjid, jangan baca bukunya, jangan baca Quran dan tafsirnya, jangan baca hadis dan syarahnya, jangan dengerin ulama-ulama yang benar, nanti jadi benar. Saya pernah ngajak satu keluarga kajian ya, dengan salah seorang ustadz. Ya, suaminya bilang, kenapa sih kamu bergaul sama orang-orang baik jadi susah? Ya, ini kajian ibu-ibu awal-awal waktu BlackBerry. Ya, dengan seorang ustadz kondang yang ribuan sekarang. Ustaz, kita nggak boleh ngaji lagi di situ. Kenapa? Suami saya yang larang karena saya dilarang bergaul sama orang-orang baik. Loh, bukannya bagus? Jadi ya itu setan. Jangan bergaul sama orang-orang pintar dari pintar. Jangan bergaul sama orang-orang yang rajin baca, nanti rajin baca. Begitu kah? Itu dari setan kalau begitu. Sesibuk apapun punyakan waktu untuk baca Quran. Baik baca Quran secara paling bagus adalah tadabbur. Tadabbur artinya satu ayat antum baca tafsirnya. Kalau nggak semuanya sekurang-kurangnya Ibnu Katsir yang sudah ditakhrij hadisnya, ya, atau yang sudah disarah oleh ustadz-ustadz yang kondang terkenal teliti. Begitu mengambil manfaat. Sekarang apalagi dunia ini, ya Allah, internet itu ya Allah. Antum bisa download bahasa apa aja terjemahkan. Ya, saya belajar bahasa Jepang di Victoria University 1 semester karena harus pilihan. Ya, ada hiragana, ada kanji, ada katakana. Ya, kebudayaan yang saya pelajari. Ruku itu, ya, guru saya pernah orang bule, dia pernah ke Jepang. Jadi dia masuk pagi-pagi dia udah jalan-jalan. Lalu dia masuk ke restoran, ke toko elektronik, masih sepi, dia sendiri. Baru dia masuk, gerbang terbuka, kaget dia, banyak orang berbaris, langsung, ya, mereka ruku, begitu. Padahal dia nggak beli, cuma lihat-lihat ya. Dia malu banget. Bagaimana nggak malu? Sebanyak pegawai ruku ke antum.
dia jalan di tengah. Dia bilang, I don't want to buy anything, I just want to, window shopping. Saya nggak mau beli apa-apa. Akhirnya dia malah harus beli lah, karena sudah pada ruku semua, dari manajernya terus. Begitu untuk dunia, dia menyambut, ya orang mau beli, nggak jadi beli nggak apa-apa. Itu raja pertama pagi sudah datang. Seharusnya kita dakwah, bukan harus nyembah. Begitu ada orang mau masuk Islam, kita dakwakan, semangat mendakwakan, menyebarkan, ya, sharing yang baik-baik, ya, jangan takut. Allah kasih pahala, orang lain nggak muji nggak apa-apa. Bahkan orang lain menghina, rajin banget ini, biarkan saja. Ya. Bagaimana hidup di negara yang negara kafir 17 tahun dia, kita sholat aja susah. Jalanan bis, kalau di sini kan alhamdulillah ada rest area, ada masjid, ada kadang-kala ada musola juga, wudu banyak. Di sana kalau ikhwan-ikhwan jalan sama saya, kita harus nyari toilet khusus, terus wudu, cari lapangan, cari tempat yang tidak terganggu. Itu salat 5 waktu aja perjuangan, apalagi di Jumat. Hendaklah kita bersyukur, ya, orang Indonesia ini duta-duta, ya, dunia nanti. Anak-anak kita ini TK, SD kita siapkan bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Jangan seperti kita. Kalau bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, begitu. Ya, semangat. Para guru ini harus semangat. Ya, kalau dapat guru yang melempem, keluarkan. Ya, nggak mau di-upgrade. Sekarang desktop aja nggak laku, udah ada laptop juga udah ada tab. Di-upgrade, guru perlu di-upgrade. Ya, harus rajin baca. Jangan datang kerja, ngajar, pulang, nggak ada ruhnya ngajar anak-anak. Anak-anak tahu kok guru yang ada ruhnya apa enggak. Ya, hati-hati. Saya mulai masuk ke unit-unit dan alhamdulillah di Putus Ibau alhamdulillah kita ada sekolahan TK, SD, SMP. Di Maroke kita ada alhamdulillah. Ini bukan nama nyebut yayasan, bukan. Semua ya pendidikan Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah harus semangat, karena mereka memerlukan orang yang menjelaskan. Sebagaimana Bilal Philip dalam biografinya, saya kesel sama orang Malaysia, kenapa dia sholat ngumpet-ngumpet, padahal saya ingin seperti dia. Jadi belum apa-apa udah takut, belum ngomong sudah takut, oh nanti saya dihina, nanti Islam dihina. Ngomong dulu. Bilal Philip, kenapa kamu gak sebarkan, itu ajaran bagus. Sampai dia jadi S1 di Madinah, S2, S3, sampai dai, sampai punya ya, universitas terbuka, Open University. Ribuan sudah siswanya, termasuk anak saya. Ya. Dan beliau, Bilal Philip, mengunjungi saya 2 kali. Di Australia, di Sydney ada teman dekatnya Yusuf Islam, namanya Siddiq Bakli. Anak saya sekolah di situ, An-Nur. Begitu semangatnya, ya. Jadi ya ikhwan, tolong kita mencari ridha Allah, kita mencari jannah, kita mencari ridha Allah, kita mencari jannah. Jangan leha-leha. Ya, baca kitab. Ya, sekarang sudah diberi kemudahan lagi. Ada terjemahan yang bagus, ada ringkasan yang bagus. Silahkan, ya, dalam daurah di hotel Grand Alia bersama murid-murid Ustaz Syekh Albani dari Markas Albani. Syekh Musallim menyatakan AI itu seperti pisau bermata 2, tajam ke sini, tajam ke sana. Artinya kalau kita megang pisau bermata 2, itu untuk apa? Kalau untuk menyembelih hewan dengan halal, ayam, dan itu boleh, bagus, tajam. Atau memotong bawang, memotong sayur, bukan untuk membunuh orang, merusakkan orang, itu haram. AI juga gitu. Kalau kita ingin mencari kitab, terus kita nggak mampu, kita terjemahkan sendiri, lalu kita lihat terjemahan yang sudah ada, itu berkah. Ya, ulama-ulama pakai AI juga. Katanya ada, kemarin saya ceramah di Kasbi Info, Lajnah Daimah tidak setuju AI. Ya silahkan pakai yang pakai itu, tapi saya belum lihat
fatwa itu. Fatwa itu harus menyeluruh. Kalau ini kita dengar langsung dari Syekh Musolli, profesor doktor dia. Artinya ini wasilah alat, boleh dipakai boleh enggak. Kalau antum merasa mampu, nggak perlu terjemahannya silakan, tapi baca. Jangan banyak orang Anda nggak bisa baca gundul, tapi nggak baca terjemahan. Sudah nggak bisa baca Arab gundul, nggak baca terjemahan, ya ini namanya nggak mau baca, ya. Akhi, banyak sekali ini persiapan kajian ini saja. Saya sudah mendownload, ya, mempersiapkan sampai 20 artikel. Yang nggak saya bacakan ini untuk kepuasan pribadi saya. Ya karena ilmu itu untuk diri. Nah, jangan sampai bodoh. Silakan jika ada pertanyaan. Di antaranya ini ada tulisan, ada pertanyaan, silakan. Tapi di saya aki-aki ikut pengajian yang sudah pada pintar-pintar. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz, betapa pentingnya membaca. Saya sudah terbiasa baca Quran. Alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa mengerti artinya. Iya. Walaupun mungkin di salah satu ayat saya juga kadang-kadang suka lihat atau lucu atau dan lain-lainnya lah. Tapi tidak secara keseluruhan saya tidak bisa berbicara bahasa Arab. Kemudian saya juga suka baca lain-lainnya, contohnya sebentar kemudian sejarah-sejarah lah. Iya. Sejarah-sejarah dalam yang saya baca, mungkin diantaranya dalam seperti halnya hadis-hadis yang juga saya suka baca. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana bacaan saya, bacaan Al-Quran yang saya tidak mengerti artinya, tapi saya suka baca. Saya suka terus ke orang Jawa bilang terus Pak. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, saya suka baca hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim. Kebetulan saya punya bukunya. Saya bisa mengerti dengan hadis itu, tapi banyak hadis-hadis yang tidak bisa saya laksanakan. Bagaimana hukum yang telah saya baca tadi. Ketiga, bagaimana caranya supaya saya ini kalau baca tidak mudah lupa. Tidak Pak Ustaz, karena saya baca ini hari besok bisa lupa lagi. Itu demikian barangkali Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari Pak Anwar ya, dari Bintaro. Alhamdulillah, beliau masya Allah udah sepuh, lebih tua dari saya. Alhamdulillah tapi hadir ya. Ada anaknya ada di SD Ibnu Umar ya Pak. Pertanyaannya bagus. Ya, beliau suka membaca Al-Quran. Alhamdulillah itu suatu kegiatan yang ideal buat orang tua seperti kita ini. Tadabbur, tapi tidak paham artinya itu biasa Pak. Ya, karena sahabat aja Omar pernah nggak paham satu ayat, lalu dia mencari, bilang jangan takalluf, kata salah seorang fasir sahabat. Jadi baca Iqra. Kalau kita setiap huruf hasanah. Aku tidak dalam tafsir Ibnu Katsir mukadimah di situ, bacalah Qurannya karena Quran itu banyak hasanahnya. Ya, bacalah Quran. Bukan aku bilang hasanah itu ya alif lam mim, bukan satu hasanah. Alif satu hasanah 10 atau 10 satu. Lam lain, mim lain. Jadi Bapak baca alif lam mim itu ada 3 perbedaan kebaikan. Ini dari Allah kalau ikhlas karena Allah. Jadi nggak apa-apa nggak paham artinya. Karena hatta ulama terbesar tercanggih pun nggak paham alif lam mim. Wallahu a'lam artinya nggak tahu. Jadi betapa banyak ayat yang tidak kita pahami. Saya juga. Tapi kita berusaha. Misalkan kalau Bapak ada tab seperti ini, cari yang murah, install, masukkan Tadabbur. Itu susunan timnya Ustadz Firanda. Itu mudah sekali. Sudah punya? Nah itu baca aja. Jadi misalkan Ar-Rahmanir Rahim, klik ya tafsir, langsung ada Ibnu Katsir. Kalau nggak salah ada Taisir susunan beliau, ada Ibnu Katsir, Mukhtasar dan As-Sa'di. Buat bapak yang cari paling mudah adalah Mukhtasar, ringkas.
Kalau Ibnu Katsir nanti Bapak ngejelimet. Atau yang sudah disusun oleh Ustadz, tapi belum 30 juz Ustadz. Taisir belum 30 juz. Kadang-kala ada, kadang-kala ada audionya. Klik audionya, dengarkan apa nih maksudnya. Itu udah paling aman. Sudah Pak, Bapak hatamin aja itu. Ya, jadi sebelum Ramadan kejar tadabbur. Begitu Ramadan Bapak fokus baca, hatam sekali 2 kali. Imam Asy-Syafi'i 60 kali. Kalau nggak salah, sehari 2 kali hatam. Pengikut mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, ada 30 juz 3 kali Ramadan belum hatam. Ya, begitu. Itu yang ikut mazhab Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syafi'i 60 kali Ramadan itu. Ya kita satu aja bagus lah. Tiap Ramadan target hatam. Ya. Nah, jangan lagi ada pertanyaan setiap Ramadan, Ustaz, Ramadan itu mana yang baik, menghatamkan atau tadabbur? Nah, ini biasanya yang bertanya ini nggak ada tadabbur di setiap harinya. Jadi begitu mentok Ramadan dia dekat dengan Quran, pengen tadabbur. Kalau dia sudah tadabbur setiap hari 1 ayat aja Pak, sehari berapa? Setahun berapa hari? 250 ya, 360. Hah? 365. 1 ayat 1 hari tadabbur, tapi ya baca dari alif lam mim, ya hanya Allah yang tahu. Ya, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba fi ini apa? Ya, nanti kalau paham langsung sorabnya dilihat i'rabnya. Ya, dzalika isim isyarah, tapi kan Bapak enggak sampai itu kan. Ya, yang paham pakai itu. Banyak ada i'rab Quran, tafsir ya, ada namanya Ba'sul Quran. Itu ya saya sering pakai itu sudah, dan referensinya bagus. Untuk Bapak tadabbur udah itu aja ya. Niatkan karena Allah, pengen tahu, boleh acak boleh. Nggak harus dari Baqarah, boleh buka lagi baca nih, baca buku tentang zikir, toto ya ada ayat Quran, langsung cari ke tadabbur surat berapa ini, klik dapat. Begitu kadang-kala itu yang lebih meresap. Dan juga masalah menghafal semua Pak ya. Saya tulis, ada seorang ya orang umum, artinya dia bicara agama lah. Dia menulis tentang kenapa Nabi Muhammad diutus oleh orang Arab yang dijadikan rasul gitu. Menghafal tuh ada 2 Pak. Waktu masih muda ya menghafal, tulis di mana-mana ya, di depan kita tulis, misalkan ayat hadis yang mau kita ceramahkan, tulis, kita baca terus, tulis itu ada 3 Pak. Baca keras ya, tulis berapa kali, 100 kali, 200 kali misalkan hadis ya. Setelah itu tempel di depan yang kita sering duduk. Nah di sini kita sering duduk di mana, tempel itu dulu saya praktekkan gitu ya. Jadi hafalan kuat, atau hafalan yang tidak niat dihafalkan, seperti saya nih baca ini, ada hadis-hadis yang saya hafalkan tanpa niat hafal, nggak seperti itu dulu. Itu waktu muda saya begitu. Sekarang sudah apa yang saya punya bekal hafalan saya ya saya keluarkan. Tapi saya dapat dengan mengajar ini, kita punya majelis untuk menghafal. Seperti ada hadis yang saya sering bacakan, innallaha yanzuru ahlul ard ya, begitu ya. Famaqatahum ya, sungguhnya Allah melihat ahli ard, para penduduk bumi, dan Allah murka marah arabahum wa ajamahum ila baqaya min ahlil kitab. Ini saya hafal karena saya sering sampaikan, bukan saya duduk menghafal nulis. Udah saya gak ada waktu lagi nulis di tembok di ini, maksudnya dengan kertas. Saya pernah kerja di Australia, saya masuk gudang, saya tahu orang-orang lihat, apa itu, jangan sentuh, di Al-Quran saya sedang hafalin. Nah, mereka hormat ya begitu. Pada jadi imam khutbah, waktu memang sempit Pak. Bapak masya Allah pertanyaannya bagus sekali ya.
Bapak menghafal karena mengajar. Misalkan ada cucu kan, apa yang Bapak mau hafal, ya udah ajarin ke cucu. Kecuali Bapak punya majelis, ya, gitu. Udah ke cucu aja. Nah, Bapak baru dengar kajian nih, ada ayat nih yang Bapak senang. Udah siapin di kantong, siapin. Ini ayatnya ini, artinya ini. Terus aja tuh cucu sampai cucu hafal, Bapak hafal tuh. Tapi nggak niat hafal. Ya begitu, Allah alam, mungkin menjawab. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami Pak? Ya, alhamdulillah kita sampai 1 jam pengajian kita, dan memang ini perlu kesabaran ya, dimana materi yang saya siapkan tidak terbaca semua, tapi secara makna, secara semangat kita sudah dapatkan bahwa ya bacalah apa yang ditulis para ustadz kita. Kalau mereka nulis terus kita baca, terus siapa yang baca? Ya, saya paksakan diri saya baca ya, di rumah, di majelis-majelis seperti ini, dalam rangka manfaat untuk ya, diri saya dan mungkin anak saya, keluarga saya, dan mungkin rekan-rekan ya, guru-guru dan lain-lain, karena kita tidak boleh jauh dari bacaan yang benar, yang penuh hidayah. Dan buku ini sangat ya, saya nggak ada urusan dengan jual beli buku ini, apalagi sudah gratis ya. Sementara ini sangat bermanfaat untuk orang awam dan para ustadz atau para yang hobi baca. Ya silakan miliki di Bekal Islam ya, aplikasinya ya, Dr. Firanda Dirja LCMA, dan setiap lembarnya kita dapat ilmu. Begitu. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika jawaban dan penjelasan saya tidak begitu jelas ya, dan kesalahan dari saya dan syaitan. Benar dari Allah, semoga kita dapat memegangnya erat dan mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.